selamat siang rekan-rekan. Seperjuangan ya, kita sama-sama menjadi konsultan kesehatan bagi klien yang kita temui. Oke. Hari ini kita khusus akan membahas yang ini mengulang pembahasan tepatnya mengenai sakit kencing manis atau dalam bahasa medisnya ini diabetes mellitus. Karena kalau kita sebut diabetes saja di dunia kedokteran itu ada dua macam. Yang satu diabetes insipidus itu kelainan hormonal di dalam otak. Jadi kalau yang diabetes mellitus ini kelainan hormonal yang di pankreas. Ya. Kita akan coba mengenal lebih dalam dan yang lebih penting lagi bagaimana kita mengendalikannya. Ya. Apa itu sakit gula ya? Ini istilah awamnya diabetes mellitus tuh kencing manis. Jadi waktu saya dengar kalimat ini kencing manis langsung terlintas pikiran bagaimana orang tahu gitu kencingnya itu manis apa dicoba gitu ya. Itu pikiran spontan. Jadi rupanya cara yang paling simpel tuh adalah melihat konsumen gula di alam yang paling dekat, yaitu semut. Jadi kalau ada bekas tumpahan urin, misalnya di toilet gitu, lalu dikerubungi semut, kita bisa pastikanlah itu mengandung gula. Ya. Saya ingat teman saya, dia tuh rajin minum jus. Gitu. Jadi istrinya pagi, siang, sore itu sediakan jus buah ya. Lalu tidak lama dia sadari kok banyak semut di toilet gitu. Nah, itu ternyata dia sudah kena kencing manis ini. Nah, kenapa bisa ada gula di dalam urinnya? Ini mekanisme alamiah badan kita. Sampai batas tertentu yang kita bilang ambang batas itu gula itu tidak keluar di urin. Dia akan diproses dan tidak melebihi batas itu. Tapi kalau kadar gulanya melewati batas ambang tadi, maka dia akan keluar di urin. Nah, keluar di urin inilah yang bisa mengundang semut berdatangan tadi. Nah, bagaimana terjadinya kencing manis ini? Pertama, kita tahu bahwa gula itu sumber tenaga. Itu seperti bensin buat kendaraan. Gula itu kita dapatkan dari makanan. Dan kalau sampai makanannya kurang, kondisinya asupan gulanya kurang, tubuh kita punya mekanisme mengambil gula dari cadangan yang tersimpan di hati dan juga di lemak. Nah, untuk mengubah gula menjadi tenaga, Tuhan menciptakan kelenjar pankreas namanya. Itu ada di dekat liver kita. Kelenjar pankreas ini yang menghasilkan insulin, hormon insulin. Nah, hormon insulin ini yang bertugas mengubah gula dari makanan ataupun gula dari simpanan di liver dan di lemak itu menjadi energi. Ya. Jadi kalau insulin ini sampai kurang atau tidak berfungsi dengan semestinya, kita akan merasa lemah, tidak bertenaga, walaupun sehabis makan. Itu problem yang kita akan jumpai di klinis. Kalau pankreasnya ini kelelahan sampai dia rusak, maka jumlah insulin yang diproduksi itu akan kurang. Kita sebut dia gagal memproduksi insulin dalam jumlah yang memadai. Kalau itu terjadi, maka pada pemeriksaan kadar gula puasa dan gula sesudah makan itu akan
naik. Nah, ini batasan normalnya kalau kondisi puasa tuh range-nya antara 70 sampai 99. Jadi kalau puasa di atas 100 itu sudah naik angka itu. Kalau sesudah makan, 2 jam sesudah makan kita periksa ulang itu di atas 140 itu sudah di atas normal artinya. Jadi batasnya 100 dan 140 itu kalau lebih itu kita sudah harus lakukan tindakan pengendalian. Ada kondisi yang dikenal sebagai prediabetes. Jadi dia belum menunjukkan tanda-tanda untuk ke arah sakit kencing manis, tapi ini sudah mengarah ke sana. Jadi ibaratnya ini sudah lampu kuning untuk mengalami penyakit diabetes. Jadi berdasarkan kadar lab tadi, angka gula puasanya sudah di atas 100. Kalau sudah makan itu dia naik di atas 140, tapi tidak lebih dari 200. Ya. Kalau sampai lebih itu sudah pasti dia kena diabetes. Selain gula puasa dan gula 2 jam sesudah makan, ada satu pemeriksaan lagi yang kita kenal sebagai HbA1c. Ya. Nah, pemeriksaan ini perlu dilakukan dua-duanya. Karena kadang-kadang orang yang periksa lab itu suka membohongi, bukan hanya membohongi orang lain ya, tapi membohongi dirinya sendiri. Jadi menjelang periksa lab, dia puasa habis-habisan dengan harapan kadar labnya nanti normal gitu. Nah, pemeriksaan HbA1c ini mengukur kadar gula yang ada di dalam sel eritrosit. Dan itu akan stabil kira-kira 3 bulan. Jadi tidak bisa dibohongi dengan diet ketat semalaman. Karena HbA1c-nya akan tetap tinggi. Jadi ini pentingnya kita periksa gula dengan komposisi yang lengkap. Nah, angka ini, prediabetes ini, biasanya ketahuan kebetulan karena dilakukan check up. Karena pasiennya sendiri belum merasakan gejala apa-apa. Jadi hanya lewat check up dia ketahuan mengalami prediabetes. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan check up rutin setahun sekali. Supaya jangan terlambat mengendalikan kondisi diabetes ini. Nah, prediabetes ini berkaitan erat dengan tabungan kalori kita. Berapa yang masuk, berapa yang keluar. Itu konsumsi makanan, kalau tinggi kalori, berarti masuknya lebih banyak. Kalau dia kurang berolahraga, pembakarannya sedikit. Ya, otomatis kalau masuknya lebih banyak dari pengeluaran, kalorinya akan menumpuk. Gulanya lebih tinggi, disimpan ke dalam liver dan lemak ini. Ya, jadi ini tabungan yang tidak diperlukan sebenarnya. Kalau prediabetes tadi berkembang lebih lanjut, dia masuk ke dalam kondisi diabetes. Dan di klinis kita mengenal 2 macam diabetes yang berbeda sekali karena melihat dari umurnya. Ya. Diabetes tipe 1 itu sudah terjadi sejak usia masih anak-anak atau remaja. Jadi ini berlawanan dengan sifat diabetes tipe 2 yang umumnya karena proses degeneratif. Terjadi pada orang yang tambah usia tuh tambah mungkin untuk mengalami diabetes. Ini anak-anak sudah alami diabetes. Jadi dikelompokkan ini sebagai diabetes tipe 1. Dalam hal ini ada faktor keturunan atau ada faktor infeksi dan faktor lingkungan yang dengan cepat merusak pankreasnya. sehingga pabrik insulinnya itu
sudah merosot dalam waktu yang masih relatif usia muda. Nah, di sini gejalanya bisa muncul relatif mendadak gitu ya. Jadi selama insulinnya masih bisa kompensasi, dia belum ada gejala. Tapi begitu melewati ambang batas toleransi, dia langsung bergejala, sehingga gejalanya relatif mendadak. Dalam kasus diabetes tipe 1 ini, pasien tuh butuh insulin injeksi. Dia tidak bisa lagi makan obat-obat anti diabetes yang berupa tablet. Ya. Karena mekanisme kerja yang berupa tablet itu, dia merangsang produksi insulin lebih banyak dari pankreas. Nah, dalam kasus diabetes tipe 1 ini, pankreasnya itu sudah tidak berfungsi lagi dengan semestinya. Sehingga walaupun dirangsang dengan obat, tidak ada lagi insulin yang cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Jadi pada diabetes tipe 1, mereka sudah harus injeksi insulin sejak usia muda. Ini yang berikutnya tipe 2 dari diabetes. Ini umumnya pada orang dewasa berkaitan dengan gaya hidup yang kurang baik. Terutama karena asupan karbohidrat yang berlebih. Dan tadi kurang dia berolahraga. Karbohidrat ini memang godaan yang kuat sekali untuk gaya hidup kita. Karena dia rasanya manis. Dan tentu kita suka rasa manis itu. Kalau sampai berlebihan, dia jadi masalah. Pankreas itu akan dipacu untuk memproduksi insulin terus-menerus. Setiap kita makan tinggi karbohidrat, pankreasnya akan disuruh mengeluarkan insulin lebih banyak. Jadi dia bisa kelelahan suatu waktu. Ada kondisi lain, walaupun pankreasnya masih bisa memproduksi insulin, reseptor insulinnya yang mengalami kerusakan. Tidak peka lagi dia, walaupun insulinnya normal kalau diukur di dalam darah. Ini dikenal sebagai insulin resistance atau resistensi insulin. Ini bagian dari diabetes juga. Resistensi insulin ini sering terjadi pada orang-orang dengan overweight, ya, apalagi sampai obesitas. Nah, di situ insulinnya mungkin masih jumlahnya normal, tapi sudah terjadi resistensi, sehingga kadar gulanya juga tinggi. Ya. Walaupun pankreasnya masih bisa memproduksi insulin. Makanya di sini kita harus hati-hati untuk menjadi obesitas itu kan tidak terjadi dalam waktu singkat. Kita punya cukup waktu menghambat jangan sampai kita mengalami overweight bahkan sampai obesitas. Kalau secara guyon apa tandanya obesitas? Kalau yang bersangkutan tidak bisa lagi melihat angka di timbangannya karena tertutup oleh perutnya. Nah, dalam kondisi resistensi insulin, sel otot, lemak, dan hati tidak berespon terhadap hormon insulin yang dikeluarkan. Ya. Jadi gula dari darah itu tidak bisa diubah menjadi tenaga buat otot, tidak bisa diubah menjadi simpanan untuk lemak dan hati. Jadi walaupun dia makan banyak, tenaganya tidak bertambah karena insulinnya tidak terbaca oleh reseptor ini. Nah, sebagai kompensasinya, pankreas akan keluarkan lebih banyak lagi insulin supaya gula darah tidak makin tinggi. Nah, karena setiap hari kejar-kejaran antara
asupan makanan, rasa lelah, dan produksi insulin yang terus-menerus tinggi ini, pankreasnya akan mengalami kelelahan dan produksi insulinnya menurun. Ya. Nah, di sini sudah repot sekali kondisinya. Jadi diabetes itu bisa mengalami berbagai level komplikasi. Pada kasus resistensi insulin ini, seringkali muncul gejala penyerta lainnya. Darah tinggi makin naik, kolesterol makin naik, berat badan itu juga tadi sudah obesitas. Nah, ini dikenal sebagai sindrom metabolik. Ya. Jadi kalau periksa lab gula darah naik, kolesterol naik, tinggal cek dua lagi, tensinya bagaimana, berat badannya bagaimana. Kalau dua-duanya juga naik, itu sindrom metabolik. Apa bahayanya sindrom metabolik? Ini komplikasi ke seluruh tubuh tuh akan makin nyata. Terutama resiko untuk stroke dan serangan jantung itu akan makin besar kalau terjadi kumpulan gejala ini. Gula darah naik, kolesterol naik, tensi naik, berat badan naik. Angka kesakitan juga naik, angka kematian juga ikut naik. Sekali lagi ini butuh waktu dan kita punya cukup waktu untuk mengendalikannya. Kita blok perjalanan menuju kondisi seperti ini. Untuk ibu-ibu hamil ada kondisi yang spesifik. Gula darahnya bisa naik selama ibu sedang mengandung. Tapi kalau dia sudah melahirkan anaknya, mungkin gula darahnya akan normal lagi. Nah, ini dikenal sebagai gestational diabetes. Jadi diabetes yang hanya muncul pada waktu ibunya hamil. Nah, tentu kondisi berat badan yang berlebih lebih memudahkan terjadinya gestational diabetes ini. Nah, efeknya bukan hanya ibunya yang gemuk. Yang lebih berbahaya adalah bayi di dalam kandungannya juga akan ikut membesar, ikut gemuk. Timbangannya bisa di atas 4 kilo. Dan tentu bayi yang besar ini akan mempersulit proses persalinan. Robekan jalan lahir, bayinya nyangkut di lingkaran persalinan misalnya. Sehingga pada umumnya dokter kebidanan akan memilih operasi seksio pada kasus-kasus demikian daripada membahayakan ibu dan janinnya. Nah, ini disebut giant baby. Ini gejala dan tanda penderita diabetes mellitus. Gejala itu segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien itu sendiri. Kita tidak bisa melihat, hanya pasiennya yang bisa merasakan. Ya. Kalau tanda itu orang lain bisa lihat, sama-sama melihat sesuatu yang objektif. Itu kita bedakan istilahnya gejala dan tanda. Nah, gejalanya pasien itu banyak makan, sering lapar, jadi makannya tuh lebih banyak porsi. Dan dia juga sering merasa haus. Karena kadar gula yang tinggi itu menyebabkan dehidrasi juga. Sehingga dia mencari air untuk mengatasi dehidrasinya, dia banyak minum. Urin di dalam pasien diabetes ini mengandung gula. Gula itu juga akan menarik air ke dalam urin sehingga urinnya juga jadi banyak. Nah, ini dikenal sebagai 3P kalau di kedokteran. Polifagi, polidipsi, poliuri gitu ya. Banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Nah, anehnya walaupun banyak makan, berat badannya tuh makin turun. Nah, ini karena insulin
bekerja juga ke otot, gitu. Sehingga dia tidak bisa memperbaiki kondisi ototnya akan menyusut juga. Lalu pandangan kabur. Nah, ini komplikasi gula ke area mata ini membuat penderita tuh kurang tajam lagi melihat benda-benda. Ya. Lalu cepat lelah. Ini berkaitan tadi dengan resistensi insulin tadi ya. Insulinnya tidak bisa mengubah gula menjadi tenaga. Sehingga sebentar saja dia sudah lelah lagi. Nah, lalu sering pasien itu mengeluhkan kesemutan. Mulai dari ujung-ujung jari. Itu area yang paling sedikit aliran darahnya karena pembuluh darahnya kan sudah tipis ya, sudah berupa kapiler. Itu pembuluh darah yang paling kecil di ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki. Nah, kalau pembuluh darah kapiler itu tidak bisa lagi mensuplai makanan ke saraf, sarafnya mulai rusak dan dia mengalami kesemutan. Ya. Nah, ini mengingatkan kita pada pepatah lama, ada gula, ada semut. Nah, selain itu, pada kondisi luka, sembuhnya juga lebih lama. Karena untuk kesembuhan itu perlu aliran darah yang bagus. Jadi kalau aliran darahnya tidak bagus, proses penyembuhannya otomatis menjadi lebih lama. Bahkan pada kondisi yang lebih parah, lukanya tidak bisa sembuh-sembuh. Itu yang kita kenal makin lama makin bonyok, makin luas mukanya. Ini tanda sesuatu yang kita periksa, kita bisa lihat bersama ya, yaitu tadi lewat pemeriksaan lab, baik gula darah puasa, sesudah makan atau HbA1c. Nah, untuk kesemutan bisa diperiksa dengan alat ukur di bagian saraf ya, nerve conduction velocity. Ini mereka bisa ukur kecepatan hantar sarafnya. Kalau kecepatannya menurun, itu menandakan sarafnya mulai rusak. Dan kalau terjadi di berbagai anggota badan, tangan dan kaki itu rusak semua, biasanya dikaitkan dengan kencing manis ini. Faktor resiko orang menderita kencing manis. Yang pertama, genetik. Jadi ada keturunan. Nah, di sini kita sudah mulai mengambil langkah pencegahan. Kalau dari pihak ayah, dan keluarga ibu, ada yang mengalami diabetes, kita sudah seharusnya memulai langkah pencegahan. Jangan sampai benih diabetes secara genetik ini juga terjadi pada diri kita. Pencegahannya apa? Ini gaya hidupnya harus berbeda dari orang-orang yang pada umumnya. Dia harus cegah pola makan yang tidak sehat seperti yang tergambar di sisi kiri ini. Junk food ini sengaja dibikin supaya nikmat. Kalau nggak nikmat, orang tidak ketagihan, tidak beli lagi. Nah, yang bikin nikmat itu biasanya mengandung 3 komponen penting. Gula, kolesterol, dan garam. Kalau tidak ada 3 unsur itu, makanan itu pasti tidak enak. Jadi makanan yang enak itu beresiko untuk bikin kita tidak sehat. Gulanya diperbanyak, kita kencing manis. Kolesterolnya diperbanyak, kita akan mengalami hiperkolesterol. Garamnya diperbanyak, kita mengalami hipertensi. Nah, ini sangat mendukung terjadinya metabolic syndrome tadi. Ya. Satu lagi, kurang berolahraga. Ini gaya hidup modern seperti ini. Sofanya enak, TV-nya 24 jam, berbagai channel,
Lalu fast food tersedia di dekatnya. Olahraga zaman dulu mesti minimal harus mengganti saluran TV, dia jalan ke TV. Tapi sekarang dengan remote TV ada di tangan, praktis hanya jempolnya saja yang berolahraga. Ya. Jadi kondisi ini sangat mendorong untuk terjadinya diabetes. Dari gaya hidup tidak sehat ini, berat badannya akan naik terus. Lalu darah tinggi mulai naik. Dan ada lagi satu kondisi yang bisa menimbulkan diabetes, kolesterol, dan hipertensi juga, yaitu kalau dia ada kista yang banyak di ovariumnya. Jadi ini pada wanita ya, yang dikenal polycystic ovary. Ini salah satu penyakit yang bikin komplikasi seperti metabolic syndrome tadi. Apa komplikasinya kalau diabetes ini dibiarkan? Karena diabetes pada awalnya tuh tidak bergejala yang mengganggu. Ya, dia tidak bikin sakit kepala, tidak bikin vertigo. Dia pelan-pelan aja naik, pelan-pelan merusak sampai terjadi komplikasi. Komplikasi yang membahayakan nyawa itu kalau dia menyerang jantung dan stroke, dan otak. Ya, jantung dan otak. Ini akibat dari komplikasi di pembuluh darahnya. Pembuluh darah yang berukuran kecil, ya, mikrovaskuler, atau yang berukuran besar, makrovaskuler. Jadi pada jantung dan stroke ini makrovaskulernya yang kena. Apalagi kalau diabetesnya disertai hiperkolesterol, hipertensi, dan merokok. Ya. Ini kondisi pembuluh darahnya akan lebih buruk lagi. Otomatis kemungkinan pemulihannya juga tidak sebagus pada orang normal. Ya. Jadi sama-sama serangan jantung, sama-sama stroke, nasibnya tidak sama kalau dia mempunyai penyakit dasar yang banyak. Nah, gangguan penglihatan ini masuk di gangguan mikrovaskuler. Aliran darah kecil-kecil ke retina mata kita itu sedikit demi sedikit berkurang. Sehingga retinanya tidak mendapat suplai makanan, suplai oksigen dengan baik, dan mulai ada kerusakan di sana-sini. Retina itu ibarat layar penglihatan kita. Jadi kalau TV mulai ada bolong-bolong hitam di sana-sini, kan kita tidak bisa melihat gambar dengan utuh. Begitu juga pada retinopati diabetes ini. Dia tidak bisa melihat gambar dengan terang. Komplikasi bisa ke ginjal juga, ya, dikenal nefropati diabetes. Nah, ini karena aliran darahnya ke ginjal juga rusak. Baik makro ataupun mikro ini akan merusak suplai ke ginjal dan pelan-pelan dia menurunkan fungsi ginjal. Pada konsumen produk HFC kita, sebagian mengeluhkan saya sudah konsumsi kok tidak ada perbaikan pada ginjal saya. Ya. Nah, di sini kita sama-sama harus ingat, ginjalnya sakit itu karena apa? Kalau karena diabetes, memang kemungkinan pulihnya jauh lebih kecil dibandingkan kalau ginjalnya normal-normal tadinya, ya. Mungkin karena ada batu atau karena ada infeksi, itu daya pulihnya masih lebih besar dibandingkan kalau dia rusak karena ada diabetes. Ini penting sekali kita ingat. Sama-sama sakit ginjal, urium kreatininnya naik,
tapi pemulihannya tidak sama. Ini gangguan pada pria yang buat kaum pria itu ditakutkan, ya, yaitu disfungsi ereksi. Ini bisa gangguan di mikrovaskuler yang memberi makan pada saraf otonom yang mengurus alat vital. Jadi kalau sarafnya terganggu, maka stimulasi dari otak itu tidak cukup untuk membangkitkan gairahnya, untuk membangkitkan ereksi pada alat vitalnya. Sebaliknya, bisa juga pengisian darah ke Mr. P-nya itu terganggu karena sudah terjadi sumbatan di sana sini. Sehingga kalaupun dia bisa ereksi, tidak bisa penuh gitu. Ya. Nah, jadi ini hal yang mengganggu para kaum pria. Kondisi ini lebih diperburuk lagi kalau dia merokok. Merokok juga sama-sama mengganggu saraf dan suplai darah. Jadi kalau dua dikombinasikan, kondisinya akan lebih jelek lagi. Nah, di sini kita perlu ingat korban iklan. Iklan rokok itu kan mengaitkan merokok dengan kejantanan. Kalau tidak merokok itu dianggap tidak jantan. Itu iklan yang sangat menyesatkan karena justru merokok menghilangkan kejantanan. Apalagi kalau ada kencing manis. Ini gangguan saraf yang tadi kita sudah singgung berupa kesemutan. Kalau kesemutannya makin memburuk, itu mulai terjadi baal. Dia tidak bisa merasakan. Pakai alas kaki atau tidak pakai alas kaki, dia sama-sama rasa tebal. Kaki telanjang pun dia merasa seperti menginjak papan. Ya. Apa bahayanya? Bukan hanya kenikmatan berkurang karena tidak bisa merasakan, ya. Tapi kalau dia tertusuk benda, dia tidak rasakan. Akibatnya luka tusuk itu mulai terinfeksi. Infeksinya makin parah, dia membusuk. Itu yang bisa beresiko orang diamputasi, gitu ya. Awalnya karena rasa baal ini. Jadi ini bahayanya. Saya pernah dapatkan satu klien, dia obati kakinya itu dengan lampu pemanas karena dia merasa dingin. Lalu karena rasa baal ini, dia tidak berasa kalau lampu itu sudah kelewat batas memanasi kakinya. Terjadilah kakinya melepuh karena overdose dari penyinaran lampu pemanas. Ya. Nah, itu bahayanya orang kencing manis kalau dia mengalami baal. Ada kondisi lain, itu kebalikan dari gula darahnya tinggi, yaitu gula darahnya anjlok, hipoglikemi. Dan di dalam neurologi, ini kondisi yang jauh lebih berbahaya daripada hiperglikemi. Karena otak kita itu makanannya boleh dibilang tuh gula. Kalau kadar gulanya anjlok terlalu lama, berjam-jam sampai semalaman, itu otaknya akan rusak permanen. Ya. Ini bahaya sekali. Kondisi ini bisa terjadi kalau pasien diabetes tuh karena takut gulanya naik, dia dietnya terlalu ketat. Porsi makannya terlalu minim. Atau dia tahu dia mesti berolahraga, dia mau turun dengan cepat, olahraganya terlalu berat. Jadi pemasukan tidak seimbang dengan pembakaran, gulanya anjlok. Nah, satu lagi kondisi
makan obatnya berlebihan. Kenapa bisa terjadi ini? Ini biasanya terjadi pada orang tua. Orang tua suka lupa dia sudah makan obat atau belum. Jadi ingat-ingat kayaknya belum, dia makan lagi. Jadi obat gulanya double dia makan, turunlah gulanya. Kita pernah juga dapat kasus orang tua tinggal sendirian, anaknya datang berkunjung bergantian. Jadi anak pertama datang tanya, "Ma, sudah makan belum obatnya?" "Belum." Dikasih oleh anak pertama. Anak pertama pulang, datang anak kedua, dia tanya pertanyaan serupa. Dan ibunya karena sudah mulai pikun-pikun, jawabannya juga sama, "Belum." Anak kedua kasih lagi obat yang sama. Terjadilah gulanya anjlok. Nah, ini bahaya kalau terjadinya di malam hari. Orang yang bersangkutan tidur, dia tidak sadar gulanya turun terus sampai tidak bangun. Anak-anaknya karena sayang orang tua, pagi hari orang tuanya belum bangun, dikira orang tuanya kecapean. Biarlah dia tidur, nanti siangan aja kita bangunkan. Gulanya makin anjlok. Nah, ini kalaupun dibawa ke rumah sakit, dikasih suntikan gula, ya, belum tentu otaknya akan berfungsi normal kembali. Ya, jadi hati-hati bahaya hipoglikemia. Ini komplikasi yang tadi kita sudah singgung, diabetic foot. Ya. Ada luka tertusuk, tidak terasa, terinfeksi. Makin lama makin besar, karena daya sembuh yang buruk pada pasien diabetes. Nah, seperti ini kejadian. Kalau sudah warna hitam, ini sudah nekrotik ya, ini biasanya akan diputuskan untuk amputasi. Karena kalau tidak diamputasi, selain lukanya akan makin terus melebar, maka bakteri yang bertumbuh di sini akan mengeluarkan racun-racun ke dalam darah. Sehingga bisa meracuni otaknya. Ya. Nah, ini yang ditakutkan sehingga dokter memutuskan ini harus segera diamputasi. Kadang-kadang keluarga keberatan, dicoba dulu pengobatan alternatif, jangan sampai dipotong, gitu ya. Nah, di sini kita perlu betul bijaksana. Kalau memang ini harus amputasi, jangan tunda-tunda daripada dia bikin komplikasi ke otak, gitu. Atau bahkan ke seluruh tubuh kalau terjadi sepsis. Ya. Nah, jadi lebih penting mencegah, jangan sampai kejadian ini. Daripada sudah kejadian, kita baru repot mencari berbagai cara alternatif. Apa yang HFC bisa sumbangkan pada penderita diabetes mellitus ini? Kita kenal dua produk utama kita. Subarasi kita tahu punya paten mampu meregenerasi sel. Di mana saja sel itu berada. Ya, jadi praktis semua sel organ. Jadi dia bisa meregenerasi sel pankreas juga yang sudah kelelahan dan sudah menurun itu. Buktinya apa? Kita sudah dapatkan orang-orang pengguna produk ini yang pemakaian insulinnya itu bisa dikurangi. Itu menandakan pankreasnya mulai memproduksi insulin lagi. Sehingga insulin tambahan dari luar bisa dikurangi. Lalu kita juga lihat komplikasi organ-organ karena diabetes ini juga bisa diperbaiki. Kelemahan saraf, jantung juga bisa membaik. Tapi sekali lagi tergantung kondisi sakitnya sudah berapa lama, berapa berat, dan komplikasi yang ada itu seperti apa. Dan juga usia, ya, itu variabel yang menentukan keberhasilan kita dengan subarasi ini.
Ingat betul ya, tidak semua kasus hasilnya akan sama. Beda umur, beda lamanya sakit, beda komplikasi, itu hasil akhirnya juga akan berbeda jauh. Nah, efek lain dari subarasi ini melancarkan darah. Waktu SOP 100 plus kita beredar, kita juga sudah tahu ada efek melancarkan darah dari SOP 100 ini. Sekarang ditambah lagi dengan fruit flow, peptida dari kulit biji tomat yang punya efek anti-agregasi trombosit. Kombinasi keduanya ini lebih kuat lagi membantu kelancaran darah. Dan ini sangat dibutuhkan penderita diabetes. Jadi luka-luka juga bisa lebih cepat sembuh karena aliran darahnya lebih bagus. Lalu efek yang ketiga, memperbaiki struktur kulit. Kita temukan pasien diabetes itu kulitnya kering karena suplai darahnya jelek. Otomatis juga mereka akan kelihatan lebih tua, lebih cepat tua. Diabetes itu dikenal sebagai penyakit yang bikin cepat tua. Bukan hanya kulit, tapi semua organ. Sehingga dia disebut juga ibu dari semua penyakit. Nah, subarasi kita punya paten memperbaiki struktur kulit yang keriput ini menjadi lebih bagus. Ada tambahan satu lagi, peptida dari daging ikan salmon yang punya daya anti-hipertensi. Jadi, kencing manis dan hipertensi itu sering terjadi berbarengan. Dan kehadiran mereka berdua membuat komplikasi akan lebih besar. Jadi kita syukur betul pada subarasi sudah dilengkapi dengan daya anti-hipertensi ini. Jadi satu produk sudah bisa mengatasi soal aliran darah, hipertensi, dan nanti satu lagi kolesterol juga dia akan pengaruhi. Dengan tambahan antioksidan, kita punya daya anti-inflamasi juga. Jadi pada diabetes itu terjadi inflamasi yang kronis. Karena setiap hari ada saja proses peradangan di dalam tubuh kita. Jadi produk ini sangat membantu mengurangi resiko komplikasi pada diabetes. Ini Otsukushi. Kita kenal dia punya anti-tumor agent, immune activating, sama anti-hepatitis C. Nah, untuk urusan kencing manis, kita sangat butuhkan immune activating agent ini. Karena rentan orang kencing manis itu mengalami infeksi. Daya tempur dari sel darah putihnya juga menurun kalau gulanya tuh tinggi. Ditambah lagi efek khusus detox ususnya. Karena usus yang buruk menimbulkan berbagai penyakit. Kalau kita bisa bantu bersihkan ususnya, maka resiko untuk muncul berbagai penyakit itu juga akan berkurang, termasuk diabetes tadi. Jadi kita perlu tambahkan Otsukushi pada kasus diabetes ini. Ada penelitian yang menunjukkan peranan probiotik membantu turunkan kolesterol. Nah, ini salah satu metabolic syndrome tadi. Subarasi juga bisa membantu metabolisme kolesterol dengan memperbaiki kondisi organ livernya. Jadi secara tidak langsung dia bekerja untuk kolesterol lewat perbaikan organ. Tapi pada Otsukushi probiotiknya yang ditambah efek Otsukushi untuk kecantikan kulit. Ya. Jadi kita sudah lihat bagaimana kencing manis itu merusak kulit
dia bikin keriput, bikin warnanya juga jadi gelap. Ya. Kita mau bukan hanya sehat, tapi juga bisa kembali cantik. Jadi kita tambahkan Utsukushi untuk problem ini. Juga di dalamnya ada antioksidan ya. Selain Subarashi tadi, Utsukushi juga mengandung antioksidan yang kuat. Khususnya glutathione dan resveratrol ini. Ini dikenal antioksidan yang kuat. Ada satu produk dari AFC lagi, lutein sharp ini. Ini bekerja pada berbagai gangguan di mata. Nah, tadi komplikasi diabetes itu ke retina. Jadi kita bisa tambahkan lutein sharp ini untuk membantu perbaikan di retinanya juga. Cuma jangan kebanyakan. Nah, lutein sharp ini juga terasa manis. Kita kan harus membatasi konsumsi gulanya. Oke, ini kira-kira sumbangsi yang kita bisa berikan pada semua klien kita yang mengalami diabetes maupun yang sedang dalam perjalanan menuju diabetes itu. Ya. Itu orang-orang di level pre-diabetes, bahkan orang-orang yang baru mempunyai faktor resiko. Orang yang kegemukan, orang yang kurang berolahraga, orang yang punya kolesterol, darah tinggi, itu kita sudah mulai potong jalurnya sebelum mereka mengalami komplikasi. Ya. Baik, itu yang saya bisa sharingkan. Silakan, Pak.